AST 1379 kekalahan besar klan Yelang, penggabungan tarian Phoenix, klan Dongye. Kekuatan Yelang Wuji tidak terlalu jauh dari harapan King Sui. Sebelumnya, dia hanya merasakan perkiraan kemampuan mereka dan memiliki ukuran kasar. Hanya saja pihak lain tidak merasakan kemampuannya sendiri. Kemampuan Ye Huanggu juga sangat kabur. Mereka mungkin bisa merasakan bahwa dia hanya berada di dewa palsu tingkat 1 tetapi dia masih memiliki 6 binatang iblis. Selanjutnya, mereka adalah dewa palsu kelas 3 awal. Yelang Wuji telah melewati satu kesengsaraan dewa palsu. Kesengsaraan dewa palsu antara dewa palsu tingkat 1 dan dewa palsu tingkat 2 adalah yang paling mudah untuk ditembus. Namun, ini juga tempat paling banyak orang mati karena kesengsaraan. Itu karena ada paling banyak orang yang mencapai kelas ini. Dengan lambaian tangannya, King Sui memanggil Gunung 9 Benua. Gunung 9 Benua sekarang bisa mencapai kekuatan hampir 2 juta matahari, mencapai dewa palsu tingkat 1 puncak. Itu memiliki 3 kali kecepatan King Sui dan serangan perisai yang kuat itu. Bahkan Yelang Wuji, yang baru saja melewati kesengsaraan dewa palsu pertama tidak akan dapat menerima serangan dengan mudah. Buat perubahan Anda. Jika tidak, maka saya akan melakukannya. King Sui meletakkan tangannya di Gunung 9 Benua yang berada tepat di depan dan di atasnya. Kekosongan cahaya matahari alis Yelang Qiankun berkerut erat dan mengayunkan Sun Moon Constellation Sword miliknya. Langit di sekitar 300 meter berubah menjadi sangat gelap. Namun, pedang konstelasi Sun Moon yang dia pegang di tangannya sangat brilian. Seolah-olah pedang telah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Kekuatan luar biasa yang dipancarkan dari pedang konstelasi bulan matahari. Tiba-tiba, Yelang Wuji melihat ke arah King Sui dengan mata berbinar. Dengan lompatan, dia menyerbu ke arah King Sui. Namun, dia menyerang ke atas dengan kecenderungan dan tidak langsung berlari ke arah King Sui. Serangan bulan matahari sebuah cahaya menusuk melintas di Sun Moon Constellation Sword menyala dan gelombang energi asal berbentuk bulan sabit memancarkan kecemerlangan matahari, menebas ke arah King Sui. Teknik bertarungnya tidak buruk. Untuk berpikir bahwa dia dapat membawa dewa palsu kelas 2 awal untuk mendekati level dewa palsu kelas 2 puncak. Tidak ada kecemasan di wajah King Sui sama sekali. Level ini masih tidak memberinya rasa bahaya. Pergi. Tangan King Sui menamparkan keras Gunung 9 Benua, yang kemudian menuju gelombang energi, kecepatannya secepat kilat. Ledakan. Dengan suara yang luar biasa, gelombang energi menghilang. Gunung 9 Benua juga terbanting ke belakang untuk jarak dari tabrakan. Sosok King Sui tiba-tiba muncul di belakang Gunung 9 Benua dan tangannya mengeluarkan batu emas besar. Segel Rock. Kekuatan King Sui Cell of Rock telah melampaui 5 juta matahari dan kekuatan Yelang Wuji bahkan belum mencapai 3 juta matahari. Wajah Yelang Wuji berubah drastis saat melihat Cell of Rock. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang memancar darinya. Bahkan jika dia bisa menerima serangan itu, dia setidaknya akan menderita luka serius. Perlindungan matahari pedang konstelasi bulan matahari di tangan Yelang Wuji memancarkan cahaya putih yang menyelimuti Yelang Wuji sepenuhnya. Puff! Suara ledakan besar menyebabkan lingkungan menjadi hancur berkeping-keping. Cell of Rock bertabrakan dengannya, mengeluarkan suara yang dalam dan kemudian menghilang. Cahaya di sekitar Yelang Wuji juga menghilang. Gerakan surgawi Sun Moon. 2 bola cahaya muncul di bawah kaki Yelang Wuji, seperti matahari dan bulan. Yelang Wuji bergerak dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam hal kecepatan, tidak banyak orang di level yang sama dengan King Sui yang bisa menandingi dia, apalagi Yelang Wuji yang tidak sekuat dia. Oleh karena itu, bahkan setelah Yelang Wuji menggunakan Sun Moon Divine Movement, kecepatannya masih belum sebanding dengan King Sui. 9 langkah istana. Gerakan ular gajah. Ular roh keluar dari gua. King Sui bergerak, mengeluarkan aliran cambuk naga api primordial, meluncurkan gerakan ular bersemangat yang menyerang Yelang Wuji, menyerang tubuhnya. Cambukan ini memiliki kekuatan melebihi 2,6 juta matahari, hampir sama dengan tingkat kekuatan Yelang Wuji. Ketika terkena serangan dengan kekuatan yang sama seperti dirinya, dia masih harus menderita beberapa luka ringan. Tail Whip Naga Surgawi. King Sui terus memukul Cell of Rock-nya tanpa henti. Dia tidak lagi menggunakan Cell of Rock tetapi menggunakan Cell of Rock dengan kekuatan terbesarnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Cell of Rock miliknya untuk melawan musuhnya. Sejak awal, dia mungkin kurang lancar tetapi penguasaannya meningkat secara bertahap. Pada awalnya, Yelang Wuji bisa mengatasinya dengan mudah tetapi semakin sulit baginya dan akhirnya, dia didera dengan luka di sekujur tubuh oleh King Sui. Yelang Wuji bahkan tidak berhasil menyentuh lengan baju King Sui. Dia jauh dari King Sui dalam hal kecepatan dan kekuatan.
Jika bukan karena King Sui mencoba untuk berlatih gerakan gajah ular dan juga demi Tian Herenmo, King Sui akan lama menyebabkan Yelang Wuji setidaknya menderita luka serius dan kalah besar. Jika dia menggunakan teknik surgawi Paragon, dia akan bisa membunuh secara instan. Dengan cambukan lain, Yelang Wuji dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Kamu kalah. Suara tenang King Sui terdengar. Orang-orang dari Yelang Wuji semua tercengang. Yelang Wuji adalah salah satu yang paling menonjol di generasi mereka, tetapi sebelum pemuda ini, dia tidak punya cara untuk membalas. Alasan lain adalah bahwa Cell of Rock yang dilakukan pemuda ini sebelumnya memiliki kekuatan yang lebih besar. Itu terlalu sulit dipercaya. Memikirkan bahwa pemuda seperti itu bisa mengalahkan Yelang Wuji. Ada orang di bawah yang tercengang. Itu benar. Klan Yelang ingin Yelang Wuji membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan bahwa seseorang yang bahkan lebih muda darinya telah memukulinya dan dia tidak bisa membalas sedikitpun. Tidak perlu berkelahi lagi. Klan Yelang sudah kalah. Petik 2. Tapi masih ada satu putaran lagi. Mungkin klan Yelang bisa menang. Petik 2. Terlepas dari apakah mereka menang atau tidak, klan Yelang sudah kalah. Kenapa lagi Yelang Wuji keluar? Selama Yelang Wuji menang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi dengan dia yang kalah, itu akan dianggap sebagai kekalahan klan Yelang. Mereka benar-benar kalah. Kita kalah. Yelang Qiankun mengatakan kalimat ini dengan rasa lelah yang dalam. Yelang Wuji mengalami rasa kehilangan yang lebih besar lagi. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara orang-orang seusianya, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang yang jauh lebih muda darinya akan lebih kuat darinya. Dan orang itu jauh lebih kuat dibandingkan. Masih ada satu putaran lagi. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? King Sui tersenyum dan bertanya. Kami akan melanjutkan. Kali ini, aku yang akan bertarung. Siapa di antara kalian yang akan menjadi lawanku? Yelang Qiankun sekali lagi menyalakan semangat juangnya dan berkata. Saya, Ye Huangguwu menginjak udara dan muncul tepat di sebelah King Sui. Panggil macan putih secara langsung. 2 dari mereka untuk melindungimu dan 4 dari mereka untuk menyerang. King Sui mengatakan itu dan mundur ke kejauhan. Nona muda, bergeraklah. Yelang Qiankun berkata kepada Ye Huangguwu. Ini adalah pertama kalinya Yelang Wuji yang bejat tidak ingin memikirkan apapun ketika dia melihat kecantikan seperti Ye Huangguwu. Pukulan yang diberikan King Sui padanya sudah cukup untuk membuatnya tertekan untuk waktu yang sangat lama. Ye Huangguwu tidak banyak bicara dan tersenyum saat dia melambaikan tangannya, memadatkan harimau putih satu demi satu. Pergi. Ye Huangguwu mengirim 4 macan putih menuju Yelang Qiankun. Yang terakhir adalah Dewa Palsu tingkat 2 puncak tetapi macan putih berada di Dewa Palsu tingkat 3 awal. Oleh karena itu, semangat membara Yelang Qiankun hanya bertahan beberapa saat sebelum dia menderita kerugian yang mengerikan. Apakah aku salah melihat? Memikirkan bahwa wanita ini telah mengalahkan Yelang Qiankun begitu saja. Jika wanita ini bertarung melawan Yelang Wuji, bukankah itu akan menjadi kemenangan yang lebih mudah? Bakat yang luar biasa, iblis, burung dengan bulu yang sama benar-benar berkumpul bersama. Mereka benar-benar pasangan yang bagus. Seperti yang saya katakan, tidak perlu bertarung lagi. Yelang Wuji telah kalah. Klan Yelang telah membawa lebih banyak rasa malu pada diri mereka sendiri. Pasangan ini harus memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mendukung mereka. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang akan memelihara sepasang iblis ini. Yelang Qiankun juga menderita luka serius tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan lukanya. Dia tetap dalam keadaan linglung untuk waktu yang sangat lama sebelum dia berkata kepada King Sui, semua hal dari sebelumnya akan dihapuskan dan klan Yelang akan sepenuhnya mendukung pendirian Aula Masakan Kekaisaran di ibu kota benua itu. Dan bolehkah saya bertanya siapa dokter yang ingin saya bantu untuk mencarinya? Suruh mereka kembali. Kita akan bicara setelah kita turun. King Sui mengatakan itu dan kemudian mendarat menuju Manor bersama Ye Huangguwu. Kalian bisa kembali. Saya akan membuat keputusan dalam masalah ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Yelang Qiankun berbicara dengan wajah muram. Orang lain pergi dan Yelang Qiankun mendarat. Silahkan duduk. King Sui mengundang Yelang Qiankun untuk duduk. Posisi mereka seperti waktu sebelumnya tetapi hanya saja suasananya benar-benar berbeda sekarang. King Sui mengeluarkan sebuah potret dan memberikannya kepada Yelang Qiankun. Coba lihat orang ini. Dia yang aku cari. Yelang Qiankun mengambil potret dari King Sui tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Tidak heran jika saya menemukan Anda sedikit akrab. Kamu mencari dia. Itu benar. Apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan berita tentang dia? King Sui berkata dengan tulus. Klan Yelang tidak dapat membantu dokter dalam hal ini.
Yelang Qiankun menghela nafas dan berkata. King Sui tidak mengatakan apa-apa atau bertanya apakah Yelang Qiankun tahu tentang orang ini. Klan Ye Huang telah memberitahunya sebuah berita bahwa ibu kota benua tidak mengizinkan mereka untuk menyelidiki orang ini. Karena itu, dia hanya menatap Yelang Qiankun. Dikatakan bahwa dia adalah kepala kekuatan yang kuat tetapi saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Meskipun saya tidak dapat membantu dokter, ada klan yang dapat membantu Anda. Selama Anda memiliki kemampuan, maka carilah klan Dongye. Mereka harus bisa memberi Anda jawaban yang memuaskan. Jika kamu tidak cukup kuat, sebaiknya kamu tidak pergi, kata Yelang Qiankun dengan lembut. Terima kasih. Oh, benar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang klan Dongye? King Sui merasa bahwa klan Dongye harus memiliki status unik di ibu kota benua. Ibu kota benua memiliki lingkaran kekuatan yang kuat dan Anda mungkin dapat memasukinya segera. Organisasi ini dikenal sebagai Tarian Phoenix, dan status klan Dongye di lingkaran ini tidak boleh lemah. Klan Yelang yang paling banyak berhubungan adalah klan Dongye. Yelang Qiankun langsung ke intinya. Apakah kamu tahu level terkuat dari klan Dongye? King Sui memikirkannya dan bertanya. Aku tahu bahwa mereka memiliki orang-orang di level Dewa Palsu kelas 4 dan Dewa Palsu kelas 5 juga. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki seseorang yang lebih kuat. Semakin tinggi peringkat di level Dewa Palsu, semakin tinggi kemungkinan gagal. Karena itu, tidak banyak orang yang bisa melewati kesengsaraan Dewa Palsu kelima. Petik 2. Tingkat 5 Dewa Palsu tidak dianggap apa-apa oleh King Sui sekarang. Paragon Golden Armor telah memungkinkan pertahanan King Sui mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, apa yang ditakuti King Sui adalah bahwa akan ada teknik surgawi pada fase selanjutnya dari alam Dewa Palsu. Itu bisa membuat kemampuan seseorang menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah hal yang dia khawatirkan. Sepertinya dia harus mengunjungi klan Dongye setelah beberapa waktu. Organisasi Tari Phoenix ini tampaknya sangat kuat. Seharusnya kelompok yang disebutkan klan Ye Huang. Apakah dia akan bergabung dengan grup ini atau tidak akan tergantung pada sifat grup. Jika ada kebutuhan, dia akan bergabung dengan Istana Raja Iblis. King Sui melihat ke arah luar ibu kota benua dan berpikir dalam hati, tunggu sebentar lagi. Aku akan pergi mencarimu segera. Dan orang yang seharusnya menjadi ayahku, orang seperti apa kamu? Yelang Qiankun pergi. King Sui tidak tahu apakah akan ada lagi orang dari klan Yelang yang datang untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Bagaimanapun, rasa malu yang dibawa Yelang Wuji telah hilang untuk selamanya. Itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain yang akan datang mengetuk pintu tetapi itu harus bergantung pada apakah Yelang Wuji memiliki pengaruh yang cukup di klan Yelang. Sejak sore hari dan seterusnya, orang-orang mulai datang mengunjungi King Sui, mengundangnya ke tempat mereka. Ada juga orang-orang dari klan besar. Semua orang melihat potensi King Sui dan banyak orang juga mengetahui pengaruh King Sui di aula masakan kekaisaran kota Ye Huang. Karena itu, mereka semua ada di sini untuk membaca buku-buku bagusnya. AST 1380 Keputusan Klan Yelang, pembukaan aula masakan kekaisaran, dingin dan tak bernyawa. Terhadap orang-orang yang datang, King Sui tidak terlalu dekat dengan mereka tetapi dia juga tidak menjauhkan mereka. Tentu saja, dia juga tidak akan menghadiri jamuan makan yang mereka selenggarakan. Lagi pula, ada terlalu banyak dari mereka dan tidak mungkin baginya untuk menghadiri semuanya. Karena itu, dia hanya bisa menemukan alasan untuk menolak. Meskipun dia menolak undangan mereka, King Sui memberitahu mereka bahwa pada hari pembukaan Imperial Cuisine Hall, dia masih berharap mereka bisa datang dan mendukung mereka. Secara alami, mereka semua setuju tetapi apakah mereka benar-benar akan hadir atau tidak adalah hal lain sama sekali. Kalian benar-benar telah mempermalukan klan Yelang. Anak itu harus dibunuh. Pada saat itu, di aula klan Yelang, seorang lelaki tua berkata dengan marah. Wajahnya sangat muram dan rambutnya yang seputih salju diikat dengan tali tipis. Dahi lelaki tua itu menonjol dan matanya juga sedikit menonjol, memancarkan cahaya menakutkan. Yelang Qiankun sepertinya hanya junior sebelum lelaki tua ini. Dia berkata dengan hati-hati, Tuan tua, anak ini benar-benar tidak biasa. Meskipun kami telah mempermalukan diri kami sendiri, klan Yelang belum kalah. Kita dapat menggunakan periode waktu ini untuk fokus pada perkembangan kita. Bagaimana menurut Anda? Qiankun, aku tahu kau selalu sangat berhati-hati, tapi sejak kapan klan Yelang kita begitu lemah? Bagaimana Anda mengharapkan orang-orang dari klan Yelang kami mengangkat kepala tinggi-tinggi ketika mereka pergi keluar di masa depan? Bagaimana orang-orang dari Tarian Phoenix akan memandang klan Yelang? Pria tua itu menatap Yelang Qiankun. Tuan tua, anak itu jelas bukan karakter yang sederhana. Tolong percaya padaku sekali ini.
Tidak akan lama sebelum beberapa klan lain bertemu dengannya dan mereka pasti akan menderita kerugian besar oleh pemuda ini. Saat itu, klan Yelang kita tidak akan merasa terhina lagi. Yelang Qiankun mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan lebih banyak. Qiankun, kamu terlalu mengecewakanku. Bagaimana saya bisa yakin untuk membiarkan Anda mengambil alih klan Yelang seperti ini? Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata. Tuan tua, kamu harus percaya padaku. Tidak penting siapa yang memimpin klan Yelang di masa depan. Yang penting adalah warisan klan Yelang, kata Yelang Qiankun dengan cemas. Baiklah, tidak perlu mengatakan lebih jauh. Qian Yuan, singkirkan anak itu. Apa kau punya masalah dengan itu? Pria tua itu menyela Yelang Qiankun dan berkata kepada pria lain yang tidak jauh lebih muda dari dirinya. Tidak masalah, tuan tua. Orang tua itu berkata dengan sedikit bersemangat. Kalau begitu bagus, orang-orang dari klan Yelang akan berada di bawah komando Anda untuk sementara. Tidak peduli apa, selama seseorang berani membiarkan klan Yelang dipermalukan, maka Anda harus mengambil nyawanya. Jika Anda menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka klan Yelang akan diserahkan kepada Anda. Ingat, Anda dapat menggunakan metode apapun, kata lelaki tua itu dan langsung menghilang. Yelang Qiankun menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan pendiriannya tetapi mengapa semuanya menjadi seperti ini? Mungkinkah klan Yelang benar-benar tidak bisa melewati cobaan ini? Yelang Qiankun pergi sendirian, tampilan belakangnya tampak sangat sepi. Yelang Qianyuan melihat siluet Yelang Qiankun saat dia pergi, dia sendiri tersenyum bangga. Selamat saudara, selamat, ayah. Yelang Qianyuan merasa sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa setelah menunggu begitu lama, dia berhasil mendapatkan posisi kepala klan. Selama dia menangani masalah ini dengan baik, dia akan selamanya menjadi kepala klan Yelang. Namun, dia tahu bahwa Yelang Qiankun tidak lemah, namun dia akhirnya menderita kekalahan yang mengerikan. Karena itu, dia harus berhati-hati dengan masalah ini. Tidak peduli apa, dia harus menangani masalah ini dengan baik. Tuan tua telah mengatakan bahwa tidak masalah metode apa yang digunakan. Karena dia diberi kesempatan, dia harus memegangnya erat-erat. Masalah tentang klan Yelang telah mendorong King Sui dan beberapa dari mereka menjadi pusat perhatian. Banyak orang sekarang mengetahui keberadaannya dan ketika King Sui melihat situasi ini, dia membuat keputusan di tempat. Membuka Imperial Cuisine Hall untuk operasi. Pembukaan aula masakan kekaisaran agak mendadak tetapi tidak ada yang diperlukan. King Sui telah menyiapkan papan nama dan hal-hal seperti itu sejak lama. Interiornya juga sudah siap. Dia bahkan telah menemukan pelayan yang cocok untuk toko itu. Hal-hal ini mudah ditangani dengan uang, oleh karena itu, ia membuka tempat untuk bisnis tanpa menyerah. Orang yang datang paling awal tidak hanya bisa diobati secara gratis, obatnya juga gratis. Rumah klan Tianhe memiliki lokasi yang bagus dan banyak orang tertarik saat King Sui membuka bisnis. Ketika King Sui pertama kali melihat tempat ini, dia juga sangat senang. Itu karena ada beberapa toko dengan berbagai kualitas yang menjual jamu di sekitarnya. Ini memungkinkan King Sui diselamatkan dari banyak masalah juga. King Sui memiliki aturan aula masakan kekaisaran yang ditulis dengan sangat jelas. Pada hari pertama, King Sui dan Yuan Su membantu memberikan perawatan medis. King Sui akan menangani pasien laki-laki sementara Yuan Su pasien perempuan. Mereka masing-masing memiliki kamar pribadi untuk memberikan perawatan. Pekerjaan Ye Huangguo adalah memastikan keamanan tempat itu. Imperial Cuisine Hall juga telah merekrut beberapa pembudidaya sebagai penjaga manor. Buat jalan. Siapa yang memberi izin kepada kalian untuk memulai bisnis kalian di sini? Suara yang sangat tidak harmonis terdengar dan sekelompok orang menerobos kerumunan dan datang ke hadapan King Sui. Meskipun King Sui menjadi terkenal karena masalah tentang klan Yelang, orang-orang yang mengetahuinya adalah minoritas kecil dan mereka sebagian besar adalah beberapa klan besar. Sejujurnya, hanya sekelompok kecil orang yang tahu tentang King Sui. Oleh karena itu, sangat normal bagi mereka untuk menghadapi beberapa masalah ketika mereka membuka bisnis. King Sui mengangkat kepalanya sedikit, melihat lebih dari 10 pemuda di depannya. Orang yang memimpin adalah seorang yang gemuk. Orang gemuk cenderung memberi kesan sederhana dan jujur kepada orang-orang, tetapi orang gemuk ini berbeda dari orang lain. Dia adalah seorang gemuk tampan yang tidak bisa dikatakan sederhana dan jujur, tetapi tampaknya dingin dan merendahkan orang lain. Itu Ling Hu gemuk. Apa yang membuat Fatih Ling Hu tergila-gila hari ini? Kenapa dia selalu punya masalah dengan dokter? Itu karena penyakitnya sudah diperparah oleh dokter. Di masa lalu, dia adalah jenius Ling Hu klan yang paling menonjol. Saat itu, dia tidak gemuk sama sekali. Tapi lihat dia sekarang. Mengatakan ini,
Pria itu menghela nafas lagi. Apakah kamu tahu penyakit apa itu? Bukan saya. Mereka yang memiliki semuanya mati. Petik 2. Orang yang bertanya itu bergidik dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak perlu izin untuk memulai bisnis saya. Tolong jangan ganggu perawatan saya terhadap pasien saya. Petik 2. Itu benar, dia adalah tabib ajaib dan dia memberikan perawatan medis gratis hari ini. Gratis. Dokter ajaib. Pernahkah Anda menjumpai tabib ajaib yang memberikan pengobatan gratis? Dia seorang dukun. Seorang dukun yang bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah pun. Si gendut berteriak keras, tampak sangat marah. Anda bias terhadap dokter hanya karena seseorang memperburuk kondisi Anda. Tapi dokter yang merawatmu memang pantas mati. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan membunuhnya. King Sui menatap si gemuk dan berkata sambil tersenyum. Lemak itu terkejut, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu tentang ini? Petik 2. King Sui tersenyum. Sebenarnya banyak orang tahu tentang ini, tapi mereka tidak mengungkitnya. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia untuk kembali menjadi dirimu yang dulu. King Sui berbicara dengan sangat lembut dan si gemuk juga gemetar. Dia tidak tahu mengapa dia sepertinya percaya apa yang dikatakan pria muda dan tampan ini. Karena dukun yang dia temui di masa lalu, selain fakta bahwa banyak dokter setelah dia tidak berdaya untuk kondisinya, si gemuk secara bertahap kehilangan kepercayaannya pada dokter dan menjadi demoralisasi. Namun, keinginannya untuk sembuh tidak pernah berubah sebelumnya. Dia ingin menolak tetapi perasaan yang diberikan King Sui kepadanya membuatnya merasa bahwa dia bisa dipercaya. Setelah melihat begitu banyak dokter, satu lagi tidak membuat perbedaan. Terlebih lagi, ini adalah dokter pertama yang dapat memberikan layanan medis gratis kepada orang miskin di sini. Karena tertulis dengan sangat jelas bahwa hanya orang miskin yang diberikan pengobatan gratis. Meski si gendut tidak miskin, dia tetap mengagumi orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Tentu saja, itu pasti jika orang itu benar-benar tabib ajaib dan benar-benar ingin membantu orang miskin. Itu karena banyak orang yang bersedia menemui dokter yang dapat merangkul dunia dengan hati yang baik, untuk menyelamatkan mereka yang sekarat dan untuk membantu mereka yang terluka. Dokter seharusnya tidak menjadi pembunuh yang bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah demi reputasi. Si gemuk mengangguk. Kalau begitu pergilah bersama orang-orangmu dan kembali lagi nanti. Anda sendiri harus merasa percaya diri. King Sui berkata dengan lembut dan tidak melirik si gendut. Lemak itu mengangguk dan pergi. Dia bahkan meminta maaf kepada orang-orang yang telah dia ketuk sebelumnya satu persatu. Sebelumnya, daripada dipukul, orang-orang ini hanya sedikit terjepit ke samping. King Sui setuju dengan tindakan si gemuk. Alasan King Sui ingin membantunya adalah karena dia telah melihat terlalu banyak hal dalam tatapannya. King Sui merasa bahwa orang ini tidak buruk dan dia juga mendengar beberapa komentar yang dibuat orang banyak. Klan Linghu dari ibu kota benua tampaknya juga merupakan klan yang kuat. Alasan King Sui memutuskan untuk mengobati si gemuk bukan karena dia adalah orang dari klan Linghu. King Sui tidak akan menundukkan kepalanya di depan klan manapun. Tidak butuh waktu lama sebelum jumlah pasien berkurang dan tidak tersisa banyak. Pada saat itu, beberapa klan yang sebelumnya berkunjung ke King Sui sebelumnya datang untuk memberikan ucapan selamat dan bahkan memberikan hadiah ucapan selamat. King Sui ingin mempertahankan sistem yang dimiliki Balai Masakan Kekaisaran di negara Yehuang tetapi karena mereka masih baru di sini, dia hanya menulis beberapa kondisi di mana dia tidak akan memberikan perawatan untuk saat ini. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Namun, King Sui masih memasang syarat. Orang-orang miskin sangat menyambut ini tetapi beberapa orang tidak terlalu nyaman dengan kondisinya. Perlakuan tidak akan diberikan kepada orang-orang yang kaya tetapi tidak baik hati, orang-orang yang reputasinya terlalu buruk, orang-orang yang sangat arogan, orang-orang yang tidak bisa dia tahan, orang-orang yang tidak pantas untuk tetap hidup. Apa yang dia maksud dengan orang-orang yang dia tidak tahan? Dan orang-orang yang tidak pantas untuk tetap hidup, jika King Sui tidak ingin memberikan perawatan kepada mereka, yang harus dia katakan hanyalah bahwa dia tidak tahan dengan mereka atau orang tersebut tidak pantas untuk hidup. Karena itu, banyak orang yang mengutuknya. Apa-apaan ini? Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah tabib ajaib? Ayo pergi, aku tidak bisa diganggu untuk mendukungnya. Ayo pergi juga. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa. Alasan kami datang untuk mendukung adalah karena kami memikirkan Anda dengan baik. Anda bahkan tidak tahu posisi Anda dan terlalu memikirkan diri sendiri. Saya harap keterampilan medis Anda dapat membenarkan aturan yang Anda buat. Banyak orang yang sangat arogan dan sombong. Cara King Sui berusaha menekan dan mengekspresikan penghinaannya terhadap orang kaya serta beberapa orang sombong menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman.
Itu karena mereka tahu bahwa mereka sangat kaya dan tidak ada kekurangan orang sombong di klan mereka. Namun, begitulah orang-orang. Itu normal bagi mereka untuk bertindak arogan dan sombong. Mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, mereka tidak mau mendengar ini dari orang lain. Mereka sangat menentang aturan King Sui dan dengan demikian banyak orang pergi tanpa masuk. Bisnis yang tadinya bisa ramai dengan aktivitas kini tampak sedikit dingin. Paling tidak, itu jauh dari pembukaan bisnis beberapa klan besar. Orang kaya dan orang-orang dari klan besar tidak mau dipermalukan. Karena King Sui bertindak begitu arogan, jika mereka masih menunjukkan dukungan, bukankah mereka meminta penghinaan? Oleh karena itu, lebih dari 90% orang pergi. King Sui tidak peduli tentang ini juga tidak merasa tidak senang sedikit pun. Sebaliknya, dia merasa senang. Orang-orang yang datang untuk mengucapkan selamat semuanya menerima token dari Imperial Cuisine Hall. Di masa depan, mereka dapat membawa token ini untuk mendapatkan satu perawatan gratis tanpa syarat. Meskipun orang mungkin tidak mengetahui nilai token ini untuk saat ini, tidak akan lama sebelum orang-orang yang kembali akan merasa sangat menyesal. Dan di kemudian hari, token ini bahkan akan menjadi harta yang tak ternilai dan tidak ada yang mau mengeluarkannya untuk menjualnya. Pada saat itu, si gemuk muncul sendirian. Dia tidak pergi dan telah menunggu tidak jauh. King Sui tahu tentang ini sejak lama. Dokter, kamu tidak sibuk sekarang, kan? Ling Hu Tui berkata, sedikit gelisah. Ayo masuk. King Sui menutup pintu ke Imperial Cuisine Hall dan masuk. Saat King Sui berjalan, dia berpikir dalam hati. Jika seorang pria tidak bisa menjadi seorang pria, tidak ada yang bisa membangkitkan minatnya tidak peduli hal-hal baik apa yang diberikan kepadanya. Begitulah untuk Ling Hu gemuk ini. Saluran meridian Tianyangnya telah rusak. Kata-kata King Sui menyebabkan Ling Hu Tui gemetar. Itu karena yang terakhir tahu kondisinya sendiri. Dia hanya takut King Sui akan mengatakan bahwa kondisinya tidak dapat diobati. AST 1381 Ling Hu Tui, formasi penyu emas 8 trigram, pertempuran. Ling Hu Tui sangat khawatir King Sui akan mengucapkan kata-kata itu. Namun, dia memiliki firasat kuat bahwa kemungkinan King Sui mengatakan itu akan sangat tinggi. Namun, dia masih berharap mendengar jawaban yang mengejutkan. Jika seorang pria yang luar biasa, tidak memiliki fungsi sebagai seorang pria, maka mampu untuk tetap hidup itu sendiri adalah semacam kekuatan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk sembuh. King Sui bisa memahami kegelisahannya. Itu bisa disembuhkan. Saya dapat membantu Anda menghubungkan saluran meridian Anda secara langsung, King Sui tersenyum dan berkata. Dia tidak membiarkan Ling Hu Tui mengalami penderitaan dan langsung memberikan jawabannya. Hampir tidak mungkin bagi para dokter di dunia ini untuk menghubungkan saluran meridian yang rusak. Mereka hanya bisa melakukan penyembuhan sederhana dan dengan demikian ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi orang untuk menjadi lumpuh saat mereka mengalami masalah dengan saluran meridian mereka. Namun, tempat ini tidak seperti kehidupan King Sui sebelumnya. Misalnya, jika penyakit dalam kehidupan King Sui sebelumnya dinilai tidak dapat disembuhkan, maka orang pasti akan berpikir orang tersebut pembohong karena mengatakan bahwa ia dapat menyembuhkan pasien. Hal-hal yang berbeda di dunia ini. Ada terlalu banyak orang aneh dan menakjubkan dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ini hanya masalah apakah individu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, ketika King Sui mengatakan bahwa dia dapat menghubungkan kembali saluran meridian, apa yang dirasakan King Sui lebih mengejutkan daripada mencurigai jika King Sui berbohong. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak layak dibohongi. Kecuali dia telah pulih dan tubuh serta kultivasinya kembali ke level mereka sebelumnya, maka akan ada perubahan dan dia akan menjadi seseorang yang layak untuk dilawan. Saat ini, meskipun dia tidak lagi pada level yang sama seperti sebelumnya, dia merasa bahwa dia masih memperhatikan orang. Tabib muda ini sepertinya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Hanya saja dia tidak tahu mengapa King Sui ingin membantunya. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Ketika Ling Hu Tui mendengar jawaban ini, dia sangat bersemangat sehingga dia merasakan teriakan itu dengan keras. Saya dapat memberi Anda perawatan segera dan kondisi Anda akan baik-baik saja setelah hari ini. King Sui tersenyum dan mengeluarkan jarum emas ini. Jarum hidup dan mati King Sui tidak selalu digunakan. Dia hanya menggunakannya dalam keadaan khusus. Selain digunakan untuk menyelamatkan orang, jarum hidup dan mati juga sangat mendominasi saat digunakan untuk membunuh. Ling Hu Tui tidak banyak bicara tetapi hanya menunggu dengan penuh semangat untuk perawatan King Sui. Sebagian besar budidaya Ling Hu Tui telah lumpuh dan saluran meridian Tianyangnya rusak. Dia pada dasarnya tidak dapat berfungsi sebagai seorang pria dalam hidup ini,
tidak peduli apa tingkat kultivasi yang dia capai. Untuk pria normal, jika dia kehilangan fungsi dasarnya sebagai seorang pria, dia tidak akan bahagia tidak peduli seberapa tinggi posisi yang dia capai. Dia bahkan mungkin lebih bahagia menjadi orang biasa. Bagi sebagian orang, ketika tingkat kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, kondisi mereka akan membaik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, akan ada beberapa organisasi yang secara ekstrim mendorong anggotanya untuk berkultivasi. Efeknya cukup bagus. Namun, para murid cenderung menjalani kehidupan yang sulit, tidak dapat menyelinap melakukan hubungan bahkan jika mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa menikmati untuk sementara waktu setelah mereka mencapai terobosan dalam kultivasi dan mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai seorang pria. Kemudian, siklus akan berulang saat mereka menjadi impoten sekali lagi. Meskipun budidaya Linghu Tui lumpuh, fondasinya masih ada. Selama semangat juangnya menyala, dia bisa kembali seperti dulu atau bahkan melampaui dirinya sendiri. Lagi pula, keadaan yang dia alami seperti dia diberi kesempatan baru untuk hidup. Itu, jika King Sui bisa mengobatinya. Durasi perawatannya tidak terlalu lama. Dengan kemampuan King Sui, dia bisa mengatasi kondisi tersebut hingga ke akar-akarnya, membiarkan penyakit yang tampaknya tidak dapat disembuhkan itu sembuh dengan sangat cepat. Linghu Tui bukanlah orang bodoh. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang menyembuhkan tetapi dia tidak akan merasa bahwa ini bukan pertemuan yang berharga. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak dokter yang dia temukan sendiri di masa lalu. Linghu Tui sangat gelisah saat merasakan perubahan dan reaksi di tubuhnya. Hatinya begitu gelisah sehingga seolah-olah akan melompat keluar kapan saja. Ini adalah bagaimana itu untuk semua orang. Hal-hal yang diperoleh kembali setelah hilang sekali bahkan lebih penting. Semburan panas saat ini terus beredar di tubuhnya. Bagian tubuhnya yang tidak memiliki sensasi sama sekali selama bertahun-tahun menjadi panas. Kejutan ini membuatnya semakin percaya diri pada King Sui. Ini bukan satu-satunya. Kekuatan di dantiannya juga berkumpul. Karena saluran meridian tianyangnya telah rusak, saluran meridian paling utama bagi seorang pria telah kehilangan efeknya dan dengan demikian kultivasinya mengalami pukulan besar. Pentingnya saluran meridian tianyang tidak akan kalah dengan Ren Meridian dan Du Meridian. Ketika King Sui mencabut jarum emas, Linghu Tui menyadari bahwa bagian bawahnya telah naik membentuk tenda. Pada saat ini, dia tidak merasa malu tetapi sebaliknya, merasa sangat terkejut. Dia tampaknya juga menjadi jauh lebih kuat dan tubuhnya yang gemuk juga telah banyak berkurang. Tidak apa-apa sekarang. Benar-benar ada beberapa hal yang tidak bisa hilang dari seorang pria. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dokter ajaib, mengapa Anda memilih untuk membantu saya?" Linghu Tui bertanya, merasa senang sekaligus penasaran. Tidak ada alasan mengapa. Baiklah, ini sudah larut. Anda harus kembali. King Sui tersenyum dan berkata, "Dokter ajaib, Andalah yang telah memberi saya hidup saya. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan beberapa status di klan Linghu. Jika Anda membutuhkan bantuan, tidak peduli betapa sulitnya itu, saya, Linghu Tui, bahkan tidak akan mengerutkan kening." Linghu Tui berkata sambil pergi, terdengar sangat tulus. King Sui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata tetapi harus diungkapkan melalui tindakan. Oleh karena itu, dia sangat menyetujui keputusan Linghu Tui. Dia hanya mengatakan satu baris dan tidak mencoba masuk ke buku bagus King Sui atau terus berusaha menunjukkan bahwa dia mencoba membalasnya dengan barang. Selain itu, King Sui tidak pernah berpikir bahwa Linghu Tui dapat membantunya dalam hal apapun. King Sui tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tentu saja, jika teman-teman membantunya, dia akan tetap sangat ramah. Linghu Tui pergi tetapi King Sui meninggalkan sepatah kata, "Wu petik terbalik jaga Suster Su dengan baik. Aku akan keluar sebentar." King Sui lalu pergi. Berdiri di udara di langit malam, King Sui melihat sekeliling dan berkata, "Karena kamu di sini, maka jangan bersembunyi. Keluar." Tidak ada gerakan setelah King Sui mengatakan apapun. Tidak ada yang keluar juga. Namun, King Sui tidak mengatakan apa-apa selain mengeluarkan manik baja dingin 10.000 tahun dan menembakkannya ke arah area awan gelap. Ding! Suara renyah bergema untuk jarak yang sangat jauh. Meskipun itu adalah suara yang cerah, itu juga memecah kesunyian di langit malam. Sebuah sosok tersandung. Meskipun kekuatan fisik King Sui tidak terlalu kuat, senjata tersembunyi yang dia kirimkan pasti sangat kuat. Bahkan dewa palsu tingkat 1 puncak akan sangat menderita karenanya. Setelah salah satu dari mereka keluar, dia secara bertahap diikuti oleh lebih dari 10 orang. Mereka semua mengenakan pakaian kultivator longgar yang tidak memiliki simbol. Ketika King Sui melihat ini, niat membunuh di matanya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.
Pihak lain datang dengan niat untuk membunuh. Lakukan. Membunuh. Sebuah suara rendah terdengar dan lebih dari 10 orang berlari menuju King Sui dengan aura yang luar biasa. King Sui merasa sangat serius. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini tetapi dia merasa bahwa satu-satunya di ibu kota benua yang ingin berurusan dengannya adalah klan Yelang. Namun, Yelang Qiankun tampaknya bukan orang tercela yang akan menarik kembali kata-katanya. King Sui tidak terlalu memikirkannya dan berlari ke arah orang yang menyerbu ke arahnya. 9 langkah istana. 9 hukum istana. Lapisan samar sangkar turun. Di istana 9, King Sui memiliki pegangan yang kuat dalam kontrol dan kekuasaan. Ratusan burung menyembah Phoenix, Ki Kaisar. King Sui tidak menahan diri. Paragon tanpa bayangan. Siluet King Sui bergerak satu lagi dan langsung muncul di hadapan seseorang. Cambuk naga api primordial menyerang kepala seseorang. Puff. Bahkan dengan pertahanan dari Demonic Beast Armor Manifestation, itu tidak cukup untuk menahan kekuatan penghancur seperti itu. Kecepatan adalah kekuatan. Selain itu, cambuk naga api primordial King Sui terbuat dari api purba. Setelah orang-orang dilemahkan oleh King Sui, kebanyakan dari mereka hanya tersisa dengan tingkat dewa palsu tingkat 2 awal dan mereka yang bahkan lebih lemah hanya sekitar tingkat dewa palsu tingkat 1. Bunuh instan. Masuk ke formasi. Gerakan King Sui sangat cepat, langsung membunuh salah satu dari mereka. Reaksi lawannya tidak lambat dan mereka langsung membentuk formasi. Lebih dari 10 orang bergerak cepat, membentuk bentuk seperti 8 trigram. Lingkaran cahaya redup mengelilingi mereka. Formasi penyu emas 8 trigram. Ketika King Sui melihat formasi ini, dia juga tercengang. Ini adalah kura-kura besar yang berukuran beberapa ratus meter, memancarkan cahaya keemasan samar, tampaknya itu adalah gunung kecil. Untuk berpikir bahwa kemampuan mereka telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Untuk beberapa formasi, orang yang berbeda akan mengeluarkan kekuatan yang berbeda. Formasi ini secara langsung dapat memungkinkan orang-orang ini untuk bersatu, dengan kehebatan mereka mendekati 14 juta matahari. Ini bahkan setelah kecakapan mereka melemah. King Sui memiliki Golden Armor dan dengan demikian tidak ada masalah dengan pembelaannya. Selanjutnya, dia masih memiliki Arhat Rosary Bats dan Gunung 9 Benua. Karena itu, dia tidak panik. Namun, ada kebutuhan baginya untuk menerobos formasi ini. Ciri terbesar dari formasi berbentuk kura-kura adalah mereka memiliki pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak akan mudah baginya untuk menembus formasi ini. Selanjutnya, kura-kura emas ini tidak mau dipukul begitu saja. Itu akan membalas. Dikocok. King Sui menyerang cambuk naga api primordialnya pada cangkang kura-kura berwarna emas yang terbentuk dari Origin Ki. Suara renyah terdengar tetapi tidak ada banyak perubahan. Mutiara penghisap penyu tua. Penyu emas besar itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, kepalanya yang besar terjulur seperti ular yang fleksibel. Kekuatan misterius menyebabkan King Sui tersedot ke mulutnya secara tak terkendali. King Sui tidak berani mengambil risiko. Dengan pikiran, Gunung 9 Benua dipanggil dan menabrak mulut kura-kura itu. King Sui mengambil kesempatan ini untuk menghindar. Dia tidak terlalu khawatir. Penipisan dari mempertahankan formasi sangat besar. 9 hukum istana. Gunung 9 Benua. Tiba-tiba hancur. Segel Suantian. Meskipun Seal of Suantian tidak terlalu kuat sekarang, itu masih memiliki dampak yang luar biasa dan sangat mendominasi. Dibandingkan dengan sebelumnya, Seal of Suantian juga telah mencapai terobosan dan memiliki kecakapan yang cukup baik. Namun, itu hanya bisa berfungsi sebagai pendukung. King Sui tiba-tiba memikirkan tanaman merambat iblis yang haus darah. Kemampuannya untuk menjerat dan fleksibilitasnya berkali-kali lebih kuat darinya. Mungkinkah dia menggunakan tanaman merambat iblisnya yang haus darah untuk menjerat kura-kura emas besar? Tanaman anggur iblis yang haus darah. Kecepatan kura-kura berkurang karena hukum 9 istana dan untuk menambahnya, binatang tipe kura-kura cenderung tidak memiliki kecepatan cepat untuk memulai. Tentu saja, ada juga spesies kura-kura yang unggul dalam kecepatan, seperti Lightning Turtle, Flowing Light Turtle. Kura-kura tua yang bersama Raja Iblis itu juga harus menjadi salah satu yang unggul dalam kecepatan cepat. Ledakan. Tanaman merambat iblis haus darah yang besar mengirimkan kekuatan ledakan dan pada saat itu, kecemerlangan yang terpancar benar-benar menakjubkan. Itu adalah perasaan yang memabukkan. Penyu asal Ki berwarna emas besar terjerat dan tanaman merambat iblis haus darah yang langsung menuju ke awan membungkus banyak lapisan di sekitarnya menjadi pangsit besar. Meskipun paku terbalik yang tajam tidak bisa menjatuhkan lawannya, perasaan berdarah dan menakutkan yang dipancarkannya masih membuat orang merasakan getaran. Melihat bahwa tanaman merambat iblis yang haus darah telah benar-benar menjerat kura-kura emas besar,
King Sui merasa sangat bahagia. Itu karena dengan ini, dia akan bisa bertahan jika dia bertemu dengan seorang kultivator tingkat ini. Lagi pula, serangan paragon dari teknik surgawi paragon miliknya hanya bisa digunakan sekali. Seperti sekarang, ketika melawan kekuatan level kura-kura emas besar, dia bertanya-tanya bagaimana paragon strike akan berjalan. Mengujinya, sejak King Sui memikirkan hal ini, dia mengedarkan kekuatannya tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan paragon strike. King Sui merasakan bahwa orang kecil lapis baja emas di dantiannya mengayunkan pedang biduk di tangannya dengan gerakan yang sama seperti yang King Sui lambaikan dengan tangannya. Pedang panjang 7 warna yang cemerlang menyerang ke arah kura-kura emas besar yang dibungkus oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Itu membawa serta kekuatan pengekang yang menakutkan. Serangan yang tidak bisa dihindari, King Sui tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah serangan yang pasti akan terjadi. Ledakan. Meskipun serangan pedang ini tidak memotong cangkang kura-kura emas, pancaran pada cangkang emas menjadi jauh lebih redup dan bahkan memiliki sedikit getaran. AST-1382 membunuh semua orang, Ling Huyu, organisasi Tari Phoenix sangat besar. Paragon Strike adalah salah satu yang memiliki 100% hit rate dan ini membuat King Sui sangat senang. Selanjutnya, kehebatannya tampaknya lebih kuat dari yang dibayangkan. Serangan Paragon tampaknya mirip dengan serangan yang bisa mengabaikan pertahanan tertentu. Itu karena dengan hak, seharusnya tidak mungkin kekuatan ini bisa mengalahkan kura-kura emas besar itu ke negara ini. Tanaman merambat iblis yang haus darah terus membungkus dan menyerang kura-kura origin Ki emas, perlahan menghabiskan energinya. King Sui tidak memanggil babi pemburu harta karun tetapi malah menggunakan hukum 9 istana dan bala bantuan lainnya untuk meningkatkan tingkat penipisan kura-kura. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan kekuatan mereka terkuras pada tingkat seperti itu. Saat itu, King Sui menggunakan beberapa teknik pertempuran untuk meningkatkan tekanan, mengendalikan tanaman merambat iblis yang haus darah. Teknik pemurnian surgawi 5 elemen benar-benar merupakan eksistensi yang menentang surga. Tampaknya ada kebutuhan baginya untuk juga mengolah elemen lainnya. Mereka mungkin terbukti sangat kuat di fase selanjutnya. Pedang emas. Ini adalah serangan paling tajam. Ketika dikultivasikan ke level tertinggi, dikatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Serangan ini adalah salah satu yang dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan tanaman merambat iblis yang haus darah dan dibudidayakan bersama dengan teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Budidaya pedang emas mengharuskan seseorang untuk dapat menebas tanaman merambat iblis yang haus darah untuk dianggap sukses. Tanaman merambat iblis haus darah King Sui adalah salah satu yang telah melalui mutasi sebelumnya dan dengan demikian tidak mudah untuk dapat memotongnya. Bahkan dia sendiri merasa itu agak mustahil. Namun, dia masih merasa itu bisa dibudidayakan. Saat ini, dia memfokuskan kekuatan utamanya pada pedang emas. Sejak King Sui mendapatkan babi pemburu harta karun, dia merasa tidak perlu lagi mengolah pedang emas. Itu karena kecakapan babi pemburu harta karun bahkan lebih besar dari pedang emasnya saat ini. Namun, dia harus bekerja sama dengan tanaman merambat iblis yang haus darah dan membuat target tidak bisa bergerak. Jika tidak, babi pemburu harta karun dapat dengan mudah dikirim terbang. Saat ini, kecepatan babi pemburu harta karun masih meningkat. Di masa depan, setelah menjadi binatang obat spiritual dengan tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan lebih menakutkan. Namun, King Sui sekarang telah memutuskan untuk mengolah pedang emas. Kecepatannya tak tertandingi dan ketajaman pedang emas juga tidak bisa ditandingi. Membunuh orang dengan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Babi pemburu harta karun bisa tetap menjadi binatang obat spiritual, kadang-kadang membantu membunuh binatang buas lainnya. Formasi 99 Divine Nebula dan hal-hal lain yang dia miliki tidak hanya meningkatkan kekokohan tanaman merambat iblis yang haus darah tetapi juga ketajaman pedang emas. Sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat meningkatkan kekuatan Gunung 9 Benua lebih jauh, jika tidak, akan lebih baik. King Sui merasa bahwa dia sedikit terlalu serakah dan tersenyum. Kemudian dia terus menebas pedang emas ke arah kura-kura emas besar tanpa henti. Dengan sekejap, pedang emas mengeluarkan suara yang tajam tetapi tidak ada perubahan sama sekali pada kura-kura emas besar itu. King Sui tidak terkejut. Dia akan terkejut jika dia bisa menembus cangkang origin Ki kura-kura emas. Dia menunggu waktu yang tepat. Selama periode waktu ini, Devouring Laws dan Demonic Fin yang haus darah telah meningkatkan penipisan lawan tanpa henti. Penipisan oleh formasi sudah beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari tingkat penipisan normal dalam pertempuran. Saat ini, itu bahkan lebih menakutkan dan mereka tidak akan bisa bertahan lama.
Tanaman merambat iblis haus darah yang besar berwarna merah darah dan sangat tebal sehingga tampak seperti pohon besar yang menjulang ke langit. Namun, paku darah tampak sangat menakutkan. Saat itu terus menyerang tanpa henti, perasaan dan dampak visual yang diberikannya membuat King Sui merasa gembira. Itu adalah perasaan bahwa begitu sesuatu terjerat oleh tanaman merambat iblis yang haus darah, itu bisa melupakan untuk membebaskan dirinya sendiri. Orang-orang yang telah membentuk formasi sangat cemas sekarang. Tingkat di mana ki asal mereka terkuras membuat mereka merasa bingung. Dengan tanaman merambat iblis yang haus darah menjerat mereka, mereka sudah memasuki keadaan putus asa. Formasi penyu emas 8 trigram hanya bisa bertahan tidak lebih dari 30 menit. Kehebatan formasi itu begitu kuat sehingga bisa meningkatkan kemampuan mereka berkali-kali. Namun, kelemahan yang terkenal adalah bahwa itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Setelah formasi penyu emas 8 trigram ditembus, maka mereka harus menghadapi King Sui dan tanaman merambat iblis yang haus darah seperti mereka. Tanaman merambat iblis yang haus darah juga dianggap sebagai serangan energi roh. Ketika itu terjadi, mereka bahkan tidak akan mampu menangkis serangan tajam dari tanaman merambat iblis yang haus darah. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengakui kehilangan mereka. Mereka ada di sini untuk membunuh King Sui. Bukan masalah apakah mereka bisa mengakui kehilangan mereka atau tidak. Ledakan. Dengan suara keras, kura-kura emas meledak. Tanpa perlindungan dari formasi penyu emas 8 trigram, orang-orang ini semua terjerat oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Beberapa orang yang awalnya dalam kondisi lemah baru saja meninggal dan menghilang. Di tengah banyak tangisan penderitaan, keheningan turun. Hanya beberapa orang langka yang masih bisa bertahan dengan manifestasi armor binatang iblis. Ayo, katakan, mengapa kamu di sini untuk membunuhku? King Sui tersenyum dan berkata. Namun, senyumnya yang menyegarkan membuatnya tampak seperti iblis bagi musuh-musuhnya. Kami meremehkanmu, tapi akan ada lebih banyak orang yang datang. Setelah mengatakan itu, seorang lelaki tua menyerah melawan dan tanaman merambat iblis yang haus darah langsung menembusnya. Orang-orang yang tersisa bahkan tidak bertahan selama setengah dupa untuk dibakar sebelum mereka semua berubah menjadi genangan besar darah, diserap oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Semuanya menjadi sunyi, tidak meninggalkan apapun. King Sui bahkan tidak mendapatkan setetes darah pun padanya. Setelah dia menepuk tangannya dan hendak turun, Ye Huangguwu dan Yuan Su datang. Mereka orang-orang dari klan Yelang, kata Ye Huangguwu. King Sui menebaknya juga dan dengan demikian tersenyum, tidak peduli siapa mereka, selama mereka berani datang, aku akan membiarkan mereka menghilang selamanya. King Sui, kamu tidak berencana mengambil inisiatif untuk menyerang. Ye Huangguwu tersenyum dan bertanya. King Sui menggelengkan kepalanya, saat ini, kita hanya bisa menerima apa yang dilemparkan ke arah kita. Kami tidak terbiasa di ibu kota benua ini dan ada banyak orang yang tidak menyukai saya. Aku tidak ingin harus melarikan diri bersama dengan kalian berdua. Karena itu, saya akan bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Ye Huangguwu tersenyum, pemuda ini sekarang sudah dewasa dan tahu apa itu toleransi. King Sui tercengang dan menariknya ke atas, menamparnya sekali di pantat indah yang bulat dan gagah itu. Suara renyah sangat jelas di langit malam yang sunyi dan Yuan Su tersipu meskipun dia hanya berdiri di samping. Ye Huangguwu merasa cemas juga dan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat King Sui dengan matanya yang indah berkabut. Tidak bisakah kamu menyelamatkanku sedikit? Suster Su masih ada. Kalau begitu mari kita kembali ke kamar sebentar. King Sui menyeringai. Wajah Ye Huangguwu semakin memerah dan dia keluar dari genggaman King Sui dan meraih tangan Yuan Su saat dia berkata kepadanya, kami akan kembali dulu. Anda harus kembali untuk istirahat lebih awal juga. Petik 2. Tidak ada klan yang bisa tetap tenang setelah kehilangan lebih dari 10 pembudidaya dewa palsu. Oleh karena itu, mudah bagi King Sui untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan terhadapnya tadi malam. Dia hanya perlu bertanya-tanya sedikit. Klan Yelang. Aula masakan kekaisaran dibuka untuk bisnis dan peraturan ditetapkan sekali lagi. Akan ada hari dalam setiap 10 hari di mana perawatan medis gratis akan diberikan. Peraturan unik Imperial Cuisine Hall masih tersebar dengan kecepatan tinggi. Karena ada produk terbatas, mereka tidak dijual ke publik dan hanya pelanggan Imperial Cuisine Hall yang bisa membelinya. Pelanggan Imperial Cuisine Hall harus membayar biaya tahunan tetapi tidak dengan uang. Pembayaran akan dilakukan melalui batu mulia, jamu, barang langka dan hal-hal lain. Saat ini, King Sui juga sangat membutuhkan ramuan obat. Namun, operasi untuk Imperial Cuisine Hall tidak berjalan semulus yang diharapkan. Saat ini, bisnis itu tidak dianggap baik.
Ada kekuatan tak terlihat yang menyebabkan banyak orang menjauh dari Imperial Cuisine Hall. Inilah yang dirasakan King Sui. Dia tidak tahu apakah peraturan yang dimiliki Imperial Cuisine Hall itulah yang membuat orang-orang takut. Terlepas dari apakah bisnis itu suram, King Sui tidak peduli. Jika itu emas, itu akan bersinar cepat atau lambat. Dia tidak khawatir. Suatu hari, seorang lelaki tua muncul. Ada seorang gemuk di sebelahnya. Dibandingkan dengan dia sehari sebelumnya, lemaknya sudah jauh lebih tipis. Ling Hu Tui. Orang tua itu berpakaian sederhana tetapi ada rasa gengsi yang datang darinya. Dia tersenyum dan memasuki Imperial Cuisine Hall bersama dengan Ling Hu Tui. Dokter ajaib. Ketika Ling Hu Tui melihat King Sui, dia menyambutnya dengan gembira. King Sui tersenyum dan berjalan mendekat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda berdua di sini untuk mencari pengobatan atau untuk sesuatu yang lain? Jika Anda di sini untuk berobat, maka Anda harus menjadi pelanggan dari Imperial Cuisine Hall. Pelanggan. Ling Hu Tui tercengang. Itu karena King Sui bertindak seolah-olah dia tidak mengenalinya. Ling Hu Tui hanya bisa menatap lelaki tua itu dan tersenyum pahit. Mata lelaki tua itu berkilauan saat dia menatap King Sui dengan tatapan seolah dia sedang melihat potongan batu giok terindah di dunia. Dia tersenyum lembut dan berkata, bolehkah saya bertanya syarat apa yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall? King Sui mengeluarkan seluruh daftar ramuan obat serta berat dan usia yang dibutuhkan. Pria tua itu tersenyum, mengeluarkan sachet sutra interspatial dan menyerahkannya kepada King Sui. Lihat dan lihat apakah barang-barang di sini sudah cukup. King Sui bahkan tidak memeriksanya sebelum dia menyimpannya. Cukup. Ling Huyu berterima kasih kepada tabib ajaib karena telah menyelamatkan Tui petik terbalik R. Meskipun klan Ling Hu tidak sehebat itu, kami tahu bahwa kami harus membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Pria tua itu tersenyum ketika dia melihat King Sui. King Sui tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sering memberikan perawatan dengan imbalan beberapa kondisi, saya memiliki cara saya dalam melakukan sesuatu. Jika saya membutuhkan bantuan pasien untuk sesuatu, saya akan memberitahu orang tersebut sebelum memberikan perawatan. Jika saya tidak mengatakan apa-apa sebelum itu, saya tidak akan meminta bayaran untuk perawatannya. Bukankah ini karena kamu mencoba menangkap ikan yang lebih besar? Ling Huyu tersenyum dan berkata, apakah saya perlu melakukan itu? Aspirasiku tidak ada di benua Dancing Phoenix. King Sui menghela nafas dan berkata, pernyataannya membawa banyak dampak. Berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan benua Dancing Phoenix? Ini pasti arogan. Namun, Ling Huyu punya firasat aneh bahwa pemuda ini sepertinya tidak bercanda. Namun, sebagian besar dari dirinya masih tidak percaya. Lagi pula, kata-kata ini seperti fantasi. Untuk aspirasinya untuk tidak berada di benua Dancing Phoenix akan berarti bahwa tingkat benua Dancing Phoenix rendah dan areanya kecil. Dia ingin berkembang di tempat yang lebih besar. Kemudian, hanya akan ada satu tempat. Benua Haohan. Saya berasumsi bahwa tabib ajaib King sudah menyadari bahwa orang yang menyerang Anda adalah klan Yelang. Saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan bantuan Ling Hu klan. Ling Huyu memandang King Sui dan berkata perlahan. Tidak untuk sekarang. Namun, saya ingin mengetahui beberapa informasi. Maukah kamu membantuku? King Sui tersenyum dan berkata. Tentu saja, saya dapat memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Apakah organisasi Tari Phoenix sangat besar? Klan Ling Hu juga harus menjadi bagiannya, kan? King Sui selalu ingin tahu tentang kelompok ini. Ling Huyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ini sangat besar. Sepertiga dari kekuatan di ibu kota benua adalah bagian darinya. Klan Ling Hu juga. Sepertiga tidak mengacu pada sepertiga dari populasi di ibu kota benua tetapi dari kekuatan. Kekuatan tentara bukanlah dalam jumlah mereka tetapi dalam kualitas mereka. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang bisa melawan lebih dari 1 juta atau bahkan puluhan juta orang. Apakah organisasi Tari Phoenix dikendalikan oleh satu kekuatan atau banyak kekuatan? King Sui merasa bahwa klan Ling Hu harus bisa memberinya jawaban yang akurat. Kalau tidak, dia harus menunggu untuk berkunjung ke klan Dongye di masa depan. Organisasi Tari Phoenix seperti sekte dengan banyak klan di dalamnya. Klan yang kuat dapat mengambil posisi penting seperti penjaga dan tetua. Namun, bahkan klan yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan harus mengajak semua orang berdiskusi sebelum membuat keputusan apapun. Lagi pula, klan yang mengendalikan organisasi Tari Phoenix tidak bisa melawan seluruh kelompok sendirian. King Sui akhirnya mengerti. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana klan Dongye dibandingkan dengan klan Ling Hu? Klan Ling Hu sedikit lebih lemah tetapi kedua klan memegang posisi tetua dalam kelompok. Ling Hu Yu memikirkannya dan berkata.
Mata King Sui berbinar. Kalau begitu itu bagus. Saya ingin bertanya tentang seseorang. Sebelumnya, seseorang telah menyarankan saya untuk mencari klan Dongye. Aku ingin bantuanmu. King Sui tersenyum, mengeluarkan potret Yan Zongyue dan meletakkannya di atas meja. Wajah Ling Huyu tiba-tiba menjadi sangat aneh dan dia menatap King Sui untuk waktu yang sangat lama. Kamu seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang ini, kan? AST 1383 dia adalah Yan Di 1. Dia berada di benua naga yang melonjak, Istana Raja Iblis adalah salah satu dari 4 pengaruh jahat. King Sui tidak menyangkal ini tetapi juga tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Saya tidak tahu banyak, hanya saja banyak orang memanggilnya Yan Di. Dia adalah eksistensi yang kuat di Soaring Dragon Continent. Saya tidak tahu detailnya, Ling Huyu memandang King Sui dan berkata, tersenyum. Yan Di, King Sui tercengang. Apakah ini namanya atau bagaimana orang lain memanggilnya? Soaring Dragon Continent, bagaimana Soaring Dragon Continent dibandingkan dengan Dancing Phoenix Continent? Mereka bilang naga terbang dan Phoenix menari, keduanya seharusnya hampir sama. Terima kasih telah memberitahuku ini, King Sui mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih kembali, tapi hubungan antara Soaring Dragon Continent dan Dancing Phoenix Continent tidak baik. Karena itu, aku tahu. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. King Sui menghela nafas lega juga. Dia akhirnya mendapat kabar tentang dia. Ini juga dianggap sebagai terobosan. Dia awalnya berpikir bahwa pria itu berada di benua Haohan yang luas dan tak berujung itu. Lebih baik baginya untuk berada di benua naga yang melonjak. Itu akan lebih mudah baginya. Tuan, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Sejak King Sui menemukan seseorang yang mengetahui banyak hal, mau tak mau dia ingin bertanya lebih banyak. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Silakan, selama itu hal yang saya ketahui, saya akan memberitahu Anda, kata Ling Huyu, sangat ramah. Saya ingin tahu tentang situasi mengenai Istana Raja Iblis. King Sui ragu-ragu sedikit sebelum bertanya. Istana Raja Iblis. Ling Huyu sekali lagi memandang King Sui dengan aneh. Dia tahu bahwa King Sui pasti tidak akan menanyakan sesuatu tanpa alasan sama sekali. Karena dia menanyakan ini, mereka pasti memiliki hubungan. Namun, bagaimana dia berhubungan dengan Istana Raja Iblis? Jelas bahwa mereka bukan musuh. Mungkinkah mereka berteman, keluarga? Pada saat itu, Ling Huyu tidak bisa mengambil keputusan. King Sui tampaknya telah melihat keraguan Ling Huyu dan berkata, tersenyum, Tuan, Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Ling Huyu mengangguk, Istana Raja Iblis adalah salah satu dari 4 kekuatan jahat dan berada di ujung yang pahit dengan kekuatan benar itu. Istana Raja Iblis terletak di persimpangan antara 3 benua dan wilayah mereka meluas ke banyak wilayah di setiap benua. Ling Huyu tidak banyak bicara tetapi memberikan jawaban yang paling umum saat dia melihat ekspresi King Sui. Apakah organisasi Tari Phoenix bermusuhan dengan Istana Raja Iblis? Setelah King Sui menanyakan ini, dia menyadari bahwa pertanyaannya agak bodoh. Kita harus. Itu karena keyakinan organisasi Tari Phoenix adalah menjadi orang benar, kata Ling Huyu lembut. Aku ingin tahu apakah Istana Raja Iblis benar-benar salah satu pengaruh jahat yang akan melakukan segala macam kejahatan. Saat ini, King Sui bahkan tidak tahu jawaban apa yang dia inginkan ketika dia menanyakan ini. Tidak ada perbedaan yang jelas antara keadilan dan kejahatan. Mereka yang berada di jalan kejahatan juga tidak mungkin membunuh semua orang yang mereka lihat. Orang jahat juga membutuhkan alasan untuk membunuh. Kebenaran dan kejahatan itu relatif. Bisa jadi bagi orang-orang dari Istana Raja Iblis, pengaruh yang benar hanyalah orang munafik dan bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kekuatan jahat itu. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang buruk. Hanya ada musuh dan balas dendam. Ling Huyu tersenyum dan menatap King Sui. King Sui juga tersenyum. Kau benar-benar bijaksana. Apakah tidak ada kekuatan di 3 benua yang dapat memusnahkan mereka? Pasti ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Ini adalah keseimbangan. Tidak peduli seberapa damai waktu itu, masih akan ada bandit. Sekaya apapun sebuah kota, akan ada orang yang miskin. Ada kekuatan baik dan jahat di setiap level dan mereka masing-masing memiliki cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, keberadaan mereka sendiri mengikuti hukum dunia. King Sui mengangguk. Dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan orang tua ini. Di aula klan Yelang, seorang lelaki tua, yang seperti singa, muncul dengan ekspresi yang sangat muram. Yelang Qianyuan sedang merendahkan diri di hadapannya, dilanda teror. Klan telah kehilangan lebih dari 10 dewa palsu dan klan Yelang, seolah-olah mereka kehilangan lengan.
Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak marah? Yelang Qianyuan adalah orang berdosa. Yelang Qiankun berdiri di belakang, tetap diam. Dia memasang ekspresi yang sangat sedih. Dia telah mengingatkan mereka berulang kali sebelumnya, mencoba menghentikan mereka. Namun, bertahun-tahun superioritas dan kesombongan yang mereka rasakan telah membutakan mata mereka. Kali ini, klan Yelang akan menghadapi kesengsaraan terbesar mereka. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan seluruh klan mereka untuk melenyapkan King Sui, apa gunanya itu? Klan Yelang akan mendapat pukulan telak dan mereka mungkin akan dimusnahkan oleh kekuatan lain dan menghilang ke dalam sejarah. Mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan oleh pemuda itu sendiri. Orang tua di atas memahami ini dengan baik dan sekarang sangat marah. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Jika saya tidak menyingkirkan anak ini, saya tidak akan bisa tetap tenang. Ini akan mengakibatkan saya tidak dapat mencapai terobosan juga. Orang tua itu sangat marah. Ketika Yelang Qiankun mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia menghela nafas sekali lagi. Meskipun tidak keras, banyak orang di aula mendengarnya, termasuk lelaki tua itu. Qiankun, untuk apa kamu menghela nafas? Orang tua itu sekarang sedikit menyesal. Saat ini, dia merasa bahwa junior ini lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan Yelang Qianyuan. Inilah saatnya bagi mereka untuk melindungi perkembangan klan, oleh karena itu, dia merasa Yelang Qiankun lebih cocok untuk pekerjaan itu. Namun, dia sepertinya terlalu pemarah sebelumnya. Tuan tua, dengan Anda di sekitar, klan Yelang akan dapat berkembang dengan damai dan cepat. Tidak akan ada masalah bagi klan Yelang untuk mencapai ketinggian baru. Jika sesuatu terjadi padamu, maka itu benar-benar akhir dari klan Yelang. Yelang Qiankun tidak lama ragu dan langsung ke intinya. Apa yang dia katakan agak berani dan banyak orang di aula merasa terganggu. Pada saat yang sama, mereka juga mengagumi keberanian Yelang Qiankun. Alasan lain juga karena Yelang Qiankun benar-benar berpikir demi klan Yelang. Orang tua itu tidak melepaskan atasannya dan tetap diam. Dia telah hidup sangat lama dan telah belajar untuk menerima banyak hal dalam hidup. Melihat ke bawah dari posisi tinggi adalah sebuah sikap. Saat ini, klan Yelang telah mencapai posisi di mana sulit bagi mereka untuk kembali. Qiankun, lalu apa yang kamu usulkan agar kita lakukan? Untuk menerima kemunduran ini begitu saja. Orang tua itu sekarang sudah tenang. Tuan tua, pencapaian masa depan pasangan muda itu bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh klan Yelang. Saya tidak mencoba dengan sengaja menjatuhkan klan Yelang kami. Tidak perlu waktu lama, bahkan 3-5 tahun. Tuan tua, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita tidak boleh menjadikan dia musuh, kata Yelang Qiankun dengan sungguh-sungguh. Klan Yelang terlalu dangkal. Aku sudah tua sekarang. Qiankun, klan Yelang akan diserahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab. Anda akan memanggil tembakan untuk masalah apapun tentang klan. Kecuali klan menghadapi situasi hidup dan mati, maka jangan datang dan ganggu saya. Dengan itu, lelaki tua itu menghilang. Yelang Qiankun tidak merasa terlalu senang. Dalam klan besar, hal-hal seperti ini sangat umum. Dia sudah sangat kecewa dengan klan Yelang. Keamanan yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun telah menyebabkan mereka kehilangan kewarasan. Jika bukan karena ini, klan Yelang tidak akan harus mengorbankan lebih dari 10 dewa palsu untuk apapun. Itu masih belum terlambat. Semakin lama mereka berhenti, semakin sulit bagi mereka untuk menyelamatkan situasi. Untungnya, Yelang Qianyuan tidak menonjolkan diri dalam operasi ini. Meskipun ada orang yang tahu bahwa itu adalah klan Yelang, jumlahnya tidak banyak. Namun, dia khawatir King Sui akan memusuhi mereka dan mengambil inisiatif untuk mencari masalah bagi klan Yelang. Menggosok kepalanya, Yelang Qiankun menuju keluar. Keesokan harinya, yang mengejutkan King Sui adalah Yelang Qiankun datang untuk menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall. Ini adalah satu-satunya orang dari klan Yelang yang masih bersedia diajak bicara oleh King Sui. Dia bahkan tidak ingin melihat anggota lain dari klan Yelang. Jika bukan karena Tian Herenmo, King Sui mungkin akan membunuh Yelang Wuji sebelumnya. Namun, dia ingin meninggalkan Yelang Wuji untuk Tian Herenmo. Klan Yelang dimaksudkan untuk menurun. King Sui bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya diganggu. Fakta bahwa dia tidak berencana mengambil tindakan sekarang tidak berarti dia tidak akan melakukannya di masa depan. Dia tidak keberatan membayar mereka kembali dalam bentuk barang untuk apa yang telah mereka lakukan padanya. Yelang Qiankun adalah pria yang pintar dan tidak mencoba berbicara dengan King Sui tentang apapun. Itu karena saat ini, King Sui belum mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun. Dia hanya bisa mengambil tindakan praktis dan menggunakan waktu untuk menetralisir pikiran King Sui terhadap klan Yelang.
Dia sebelumnya telah berjanji pada King Sui bahwa dia akan memberi aula masakan kekaisaran lingkungan yang baik dan sekarang mulai mengerjakan ini. Peraturan klan Yelang juga lebih ketat sekarang. Ini terutama benar jika anggota yang lebih muda bertindak arogan, mereka akan ditangkap dan diperlakukan dengan kasar. Namun, semua ini bukan urusan King Sui. Dia tidak punya mood untuk peduli dengan apa yang mereka lakukan. Banyak orang sekarang merasa bahwa Imperial Cuisine Hall tidak sederhana karena kunjungan dari klan Linghu serta apa yang telah dilakukan klan Yelang untuk mereka. Dalam waktu beberapa hari, reputasi Imperial Cuisine Hall sekarang lebih kuat. Itu karena Linghu Tui, seperti namanya, telah mengalami transformasi. 2. Tubuhnya, yang sebelumnya gemuk, kini telah benar-benar pulih seperti penampilan jenius nomor 1 klan Linghu di masa lalu. Dia telah mendapatkan kembali kemampuannya juga. Semua orang tahu bahwa ini semua berkat tabib ajaib dari Imperial Cuisine Hall. Hal lain adalah bahwa aroma yang keluar dari Imperial Cuisine Hall sangat harum sehingga beberapa orang memiliki keinginan untuk menerobos masuk dan mengambil barang-barang itu untuk diri mereka sendiri. Sangat disayangkan bahwa tempat itu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Hanya orang-orang dengan kartu tamu yang diberikan oleh Imperial Cuisine Hall yang bisa masuk dan yang masuk hanya orang itu sendiri. Aromanya secara alami dari hal-hal seperti jade Steamet Bun. Ketika King Sui keluar, dia terkejut menemukan seorang anak kecil dengan pakaian compang camping. Anak itu duduk di sudut dekat pintu dan tertidur. King Sui tercengang. Anak ini hanya tampak berusia sekitar 3 tahun dan mengenakan pakaian robek dan compang camping. Anak itu sangat kurus dan lemah. King Sui berjalan perlahan. Anak itu memiliki rambut yang sangat panjang dan tampak memiliki wajah pucat. Namun anak itu memiliki fitur yang sangat indah. Itu adalah seorang gadis. Seolah merasakan ada seseorang di sekitar, gadis itu membuka sepasang matanya yang besar. Mereka sangat jelas tetapi tampaknya sangat tersesat. Ada kotoran di wajah kecilnya yang pucat. Las, di mana ibumu? King Sui berjongkok dan bertanya dengan lembut. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan matanya tampak semakin tersesat. Namun, dia tidak menangis. Tatapannya akan menarik hati seseorang. Gemuruh. Perut gadis itu menggeram keras dan dia secara refleks menyentuh perutnya, mengernyitkan hidungnya dan kemudian melihat ke arah Imperial Cuisine Hall. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar saat dia melihat ke arah King Sui. King Sui juga mendengar suara perutnya yang keroncongan dan dengan cepat mengeluarkan 2 buah jade Steamet Buns yang panas, memberikannya padanya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan dia bahkan belum pada usia di mana dia bisa mengingat banyak hal. Gadis itu mengambil roti dan mulai memakannya dalam gigitan besar. Namun, tindakannya tidak tampak tiba-tiba tetapi hanya membuat orang merasa kasihan padanya. Saat itu, Ye Huangguo berjalan keluar dan berjongkok di sebelah King Sui. Dia menatap gadis kecil itu dan matanya menjadi semakin cerah. King Sui, lihat betapa mudanya dia. Dia pasti sudah berpisah dengan ibunya. Mengapa kita tidak membawanya masuk? Aku akan punya anak seperti itu. King Sui tersenyum dan berkata, baiklah. Ye Huangguo tidak keberatan gadis kecil itu kotor dan hanya menggendongnya. Yang aneh adalah bahwa gadis kecil itu tampaknya juga tidak keberatan dengan Ye Huangguo. King Sui juga merasa tidak berdaya. Dengan fisik Ye Huangguo, tidak mudah baginya untuk mendapatkan anak. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum dia kembali, menuju ke lantai tertinggi dan berjalan ke kamar Ye Huangguo. Ye Huangguo dan gadis itu sudah membersihkan diri dan mengenakan satu set pakaian baru. Gadis itu tampak seperti boneka kristal yang indah. Ye Huangguo dan Yuan Shu sedang bermain dengannya. Gadis itu hanya tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. King Sui merasa ada yang tidak beres dan memeriksa nadinya. Dia lahir tanpa meridian vokal. King Sui, bagaimana? Dia baik-baik saja. Hanya saja dia tidak bisa bicara. Dia tidak akan pernah bisa bicara.